Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik. Qala rahimahullahu taala babu ma jaa fi nushrah. Ini bab setelah penyebutan dari sihir dan kuhan. Sudah kita sebutkan kemarin ya. Bahwasanya disebutkan kuhan sebelum nushrah ya, karena orang ketika dikena sihir itu mau menghilangkan sihirnya, dan banyak-banyak orang itu datang kepada al-kuhan, pada dukun atau paranormal, sehingga musannif beri bab tambih bahwasanya hukum mendatangi dukun dan semisalnya itu adalah perkara yang haram, bisa membatalkan keislaman dari sebagian pendapat, apalagi kalau dia membenarkan dari apa yang disebutkan oleh kuhan. Kemudian setelah itu barulah musannif rahimahullah membahas tentang nushrah. Membahas tentang nushrah. Kata beliau bab ma jaa fi nushrah. Nushrah kalau diitlaqkan itu maknanya halas sihir anil mashur. Ya. Itu kalau diitlaqkan itu menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Nah, ini ada dua jenis akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tapi kalau di sisi khitab al-Arab, kalau orang Arab bilang nushrah, itu maknanya halas sihir bisihir mislihi. Iya. Menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Iya, kalau ini akan ada penyebutan musannif rahimahullah yang dianggap bahwasanya menghalalkan sihir dengan sihir itu perkara yang boleh ketika darurah. Iya, berdalilkan dengan asar atau pendapat dari beberapa imam seperti Imam Ahmad dan Ibnu Musayyab akan datang nanti. Cuman orang yang menganggap bahwasanya ini arahan atau bentuk pembolehan dari dua imam ini itu dibantah dengan beberapa anggapan. Iya. Taib. Jadi itu dua hal ya. Bab ma jaa fi nushrah. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau tidak memberikan hukum di sini. Apa hukumnya? Datang berkaitan tentang nushrah. Ya. Dan musannif rahimahullah dari buku, dari apa yang disebutkan musannif dari dalil-dalil itu menerangkan bahwasanya ini ada dua hal, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Oleh karena itu disyaratkan oleh ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala An Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang nushrah. Faqala hiya min amali syaitan. Ini secara umum bahwasanya nushrah itu yaitu halas sihir bisihir. Ini dari khitab Arab. Kalau indal itlaq nushrah itu menghilangkan sihir dari yang terkena sihir. Tapi kalau di sisi orang Arab kalau dikatakan nushrah, ini dia menghilangkan sihir dengan sihir. Kata Nabi SAW, hiya, yaitu nushrah min amali syaitan. Ini menunjukkan bahwasanya nushrah itu adalah perkara dari perbuatan syaitan. Dan apa yang menjadi katakan perbuatan syaitan menunjukkan hal tersebut adalah haram. Haram. Rawu Ahmad bisanadin jayyidin. Kemudian wa Abu Dawud wa qala su'ila Ahmad anha. Kemudian ditanya Imam Ahmad dari nushrah itu. Faqala, maka Imam Ahmad menjawab, Ibnu Mas'udin yakrahu hadha kullah. Ya, Ibnu Mas'ud yakrahu hadha kullah. Ini
sudah lewat ya. Kalau orang terdahulu bilang makruh, maknanya apa? Haram. Itu kalau orang terdahulu, orang-orang tabi'in. Iya. Kalau orang sekarang, maksudnya di belakangan, dari muasirin itu kalau makruh, itu perkara yang kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak jadi masalah. Iya. Tapi makruh di sini yang diinginkan adalah haram. Haram. Iya. Kullu dzalika kana sayyi'u 'inda rabbika makruha. Iya. Tak kala menjelaskan tentang zina, kemudian membunuh anak, di akhir ayat Allah mengatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Iya. Maka tidak ada yang bilang makruh di sini. Maknanya apa? Kalau dilakukan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Membunuh anak berzina. Iya. Makanya dikatakan makruh di situ adalah haram. Kata beliau hada kullah. Apa maksudnya kullah di sini? Iya, sudah lewat ya. Kalau dikatakan halal sihir bisihir, itu jelas haram. Sekarang kalau dikatakan inda itlaq halal sihir anil mashur, menghilangkan sihir dari orang yang dikena sihir. Apakah semuanya ini makruh? Iya, kullahu di sini. Jadi maksud dari kullahu di sini, kullahu apa yang terkandung padanya Pak? Kesyirikan. Karena sudah lewat ya, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir itu ada dua, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Contoh dari boleh itu adalah perkara kalau orang menghilangkan dengan ruqyah. Apakah dikatakan kullahu di sini mencakup juga menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir dengan ruqyah yang masyru'? Oleh karena itu ihtimal di sini. Ihtimal. Jadi kullahu di sini maksudnya, ini sebagian dari menjelaskan dari asar ini, kullahu maksudnya seluruh apa yang terkandung padanya keharuman. Kalau menghalalkan sihir dengan sesuatu yang terkandung padanya keharuman, maka itu semuanya haram. Adapun yang tidak terkandung padanya keharuman, bahkan itu disyariatkan seperti ruqyah, maka itu boleh. Itu boleh, tidak ada masalah. Itu maksudnya. Jadi ini dalil juga menjelaskan tentang hukum nushrah. Bahwasanya itu adalah hal yang haram karena Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya itu berpendapat bahwasanya nushrah itu perkara yang haram. Ini istidlalnya. Kemudian kata beliau, wa fil Bukhari an Qatadah qultu li Ibnu Musayyab, Sa'id bin Musayyab, rajulun bihi tibbun. Saya katakan kepada Sa'id bin Musayyab, seorang laki-laki yang dia terkena sihir, ada sihirnya. Au yu'khadu an imra'atihi, atau dia terkena sesuatu yang menghalangi dia untuk menjimai dari istrinya. Maksudnya orang terkena sihir seperti itu, kadang diberikan sesuatu yang sehingga dia itu mati rasa sama istrinya. Ditanya Sa'id bin Musayyab tentang laki-laki seperti ini. Kata Qatadah ini, ayuhallu anhu au yunshar. Lihat, dihilangkan atau yunshar. Apa maksud yunshar? Perhatikan, jangan dianggap bahwasanya dihilangkan artinya dihilangkan sihir dengan sihir. Kalau dianggap seperti ini, lihat jawabannya. Qala la ba'sa bihi. Apa maksudnya kalau yunshar dikatakan menghilangkan sihir dengan sihir? Berarti anggapannya apa? Sa'id bin Musayyab mengatakan apa? Boleh. Ini yang saya bilang tadi. Ini saya bilang tadi. Sebagian ulama ada yang berpendapat boleh, tapi dengan syarat darurat. Karena kaidahnya? Al-darurat tudirul mahdurat. Ahsan. Perkara darurat itu akan membolehkan dari hal yang haram. Innama yuriduna bihi al-islah.
Lihat, tidak lain dia menginginkan kebaikan. Maksudnya kalau dia hilangkan sihir dengan sihir, itu supaya dia baik, supaya dia sembuh, kemudian dia bisa datang istrinya, dia tidak gila lagi dan selainnya. Kata beliau, lihat, fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Adapun yang bermanfaat maka tidak dilarang darinya. Lihat, maka tidak dilarang darinya. Apa maksudnya? Nah, ini justru dari sini juga kita ketahui bahwasanya maksud dari beliau itu nushrah. Kalau nushrah dengan sesuatu yang dibolehkan itu boleh, karena bermanfaat. Oleh karena itu apa mafhum mukhalafahnya ini ucapannya Said Musayyab, fa amma ma yanfa'u, adapun sesuatu yang bermanfaat untuknya, falam yunha anhu. Pertanyaannya, apakah sihir itu bermanfaat atau tidak? Tidak, sihir itu tidak datang darinya kebaikan sedikit pun. Paham maksudnya toh? Kalau dikatakan fa amma ma yanfa' falam yunha anhu, berarti kalau tidak bermanfaat berarti dilarang. Berarti Said Musayyab berpendapat boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena sihir tidak ada. Iya. Siapa yang hafal hadisnya? Ayatnya dalam ayat. Yang jelas bahwasanya sihir itu, saya lupa juga ayatnya, tidak sama sekali datang kepadanya kebaikan. Iya. Ada ayatnya terang sekali menunjukkan sihir itu tidak ada kebaikan padanya. Iya. Jadi kalau dikatakan yunshar di sini la ba'sa bihi, maksudnya yunshar di sini apa? Ya, menghilangkan sihir dari seorang yang dikena sihir tapi dengan cara yang halal, yang bermanfaat, seperti ruqyah, obat-obatan yang mujarrab. Iya. Jadi ini maksudnya dia berzikir, iya, atau dia minum air yang sudah diruqyah dan selainnya. Nah, ini maksud dari ucapannya. Baik, sekarang ucapan yang kedua. Jadi ini pendalilannya jelas ya, bahwasanya nushrah itu sesuatu yang haram, karena tidak nushrah dalam arti menghalalkan sihir dengan sihir itu sesuatu yang haram, karena iya, maksud Said Musayyab juga mengharamkan hal tersebut karena tidak bermanfaat. Qala rahimahullah taala wa ruya 'anil Hasan al-Basri annahu qala la yahillu as-sihr illa sahir. Iya. Ini kalau ini maksudnya apa? Tidak ada yang bisa menghilangkan sihir kecuali tukang sihir. Artinya apa? Berarti kalau orang menghilangkan sihir, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali sihir apa? Iya, berarti dia harus ke tukang sihir berarti ceritanya. Iya, jangan dipahami seperti itu. Ya, pemahamannya tidak seperti itu. Karena maksud dari ucapan Hasan di sini yaitu tidak ada yang menghalalkan sihir, tidak ada yang bisa menghilangkan sihir kecuali pasti dia adalah tukang sihir. Siapa yang menghilangkan sihir dengan sihir? Kecuali dia itu adalah tukang sihir juga. Ini akan disebutkan nanti ucapannya Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau dia menghilangkan sihir dengan sihir, berarti dia sama dengan orang seperti dia tukang sihir. Iya. Bagaimana tukang sihir ini hubungannya dengan syaitan? Seperti juga orang yang menghilangkan sihir dengan sihir. Iya, akan datang nanti lebih jelas. Ibnu Qayyim membawa maksud dari ucapannya Hasan al-Basri ini ada nanti di bawah setelah ini. Iya. Qala rahimahullah ta'ala, qala Ibnu Qayyim, an-nushra hallu as-sihr 'anil mashhur. Ini secara apa? Ketika diitlaqkan apa itu nushra? Menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Kata beliau, wa hiya naw'an, dia ada dua jenis. Hallu as-sihr bi sihrin mithlihi. Iya. Menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Wa huwa alladhi min 'amali syaitan. Ini sebagaimana dari jawaban Nabi SAW terkait tentang nushrah. Dia adalah
amalan dari syaitan, menunjukkan kalau amalan syaitan, menunjukkan hal tersebut adalah perkara yang haram. Wa alaihi yuhmalu qaulul hasan. Lihat, dan atasnya lah dari keharaman ini dibawa ucapannya Hasan al-Basri. Iya. Hasan al-Basri menganggap bahwasanya orang yang menghalalkan sihir dengan sihir itu tukang sihir juga, dan itu adalah amalan syaitan. Kata beliau, fayataqarrabun nashiru wal muntashir. Lihat, iya, an-nashir wal muntashir, orang yang melakukan nushrah, iya, dengan orang yang meminta untuk dihilangkan dari sihirnya ini. Lihat, kepada tukang sihir. Qala ila syaitan, sama-sama dia akan mendekatkan diri kepada syaitan. Makanya dikatakan tidak ada yang menghilangkan sihir dengan sihir kecuali pasti dia tukang sihir. Kenapa? Maksudnya keadaannya sama dengan tukang sihir. Sama-sama dia akan mendekatkan diri kepada syaitan. Iya. Apalagi mendekatkan diri kepada syaitan bima yuhibbuhu, apa yang diinginkan oleh syaitan. Iya. Minta tumbal lah dan selainnya. Fayubtilu amalahu anil mashhur. Maka kalau dia ikuti, maka tukang sihir itu akan menghilangkan amalannya dari orang yang terkena sihir ini. Maksudnya dia akan menghilangkan sihirnya. Tapi dengan cara apa? Kufur dulu. Iya, sudah kita lewat keadaan dari tukang sihir ini ya, bagaimana keadaannya. Bagaimana sihir itu tidak datang padanya kebaikan karena dua hal. Pertama, adanya hubungan dengan syaitan. Yang kedua, dari perkara-perkara gaib, dia ada iddia' bi ilmil gaib. Jadi ini dalil yang dibawakan oleh musannif rahimahullah menjelaskan tentang hukum nushrah. Jadi kalau dikatakan ada imam yang berpendapat bahwasanya nushrah itu boleh, dengan dalil apa? Ad-darurat tubil mahdurat. Iya, tubil mahdurat. Itu tidak secara mutlak menghalalkan halalnya sesuatu yang haram karena darurat. Itu bukan mutlak. Apa maksudnya mutlak? Tanpa ada syarat, tidak. Salah satu syaratnya, kalau dikatakan boleh, sesuatu yang haram ini, itu harus lebih kecil daripada sesuatu dari darurat itu. Sekarang kalau sihir dengan sihir, contohnya misalnya, kalau makan babi, sesuatu yang haram, tapi kau lapar, ya kan? Kalau kamu meninggal, itu lebih besar daruratnya daripada kamu makan apa? Yang haram. Kalau ini boleh. Karena meninggal itu lebih besar bahayanya, apalagi seorang alim. Bisa-bisa ilmu itu tidak tersebar lagi. Sedangkan makan yang haram itu cuma sedikit, sudah selesai. Sekarang kalau sihir dengan sihir, yang mana lebih tinggi? Sama-sama. Sama-sama, dan banyak ya. Banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya menghalalkan sihir dengan sihir itu perkara yang haram. Di antaranya ini, dia dari amalan syaitan. Kemudian rentetannya lagi, kalau dia mau menghalalkan sihir dengan sihir, berarti dia harus mendatangi apa? Tukang sihir. Apa hukum mendatangi tukang sihir? Kalau kuhan saja, yang dia ada iddia' bil ghaib saja, itu bisa menghilangkan keislaman, apalagi ini lebih di atasnya lagi. Dan jelas ya, bahwasanya kalau orang mau menghalalkan sihir pasti harus harus datangi apa? Tukang sihir. Harus mendatangi tukang sihir. Dan sihir itu tidak ada manfaatnya secara mutlak. Tidak ada. Dan dalil banyak setelah tentang dalil yang mengharamkan tentang sihir, itu masuk juga dalil haramnya apa? Nushrah. Pokoknya dalil yang mengharamkan tentang sihir, keadaan tukang sihir dan keadaannya tukang sihir ini, itu juga dalil yang mengharamkan adanya nushrah. Maksudnya nushrah apa? Menghalalkan sihir dengan sihir. Kalau menghilangkan sihir dari terkena sihir dari sisi yang dibolehkan,
Nah, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Taib. Qala rahimahullah taala. Wasani, yang kedua dari mana ini? Dari hal sihir anil mashhur. Qala an-nushra bir-ruqyati wat-ta'awudzat wal adwiyat atau wal adwiyah wad da'awat al-mubahah fa hadha jaizun insyaallah. Iya. Dengan ruqyah, tapi ruqyahnya yang disyariatkan ya. Ya, kan ruqyah itu ada juga ruqyah terkandung padanya kesyirikan, ada padanya kesyirikan. Seperti hal-hal yang dibaca bukan dari Al-Qur'an. Iya, bukan dari Al-Quran. Sudah berlalu ya tentang ruqyah itu dibolehkan dengan beberapa syarat. Di antaranya harus dengan apa? Bacaannya itu dengan Al-Quran, dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Jelas maknanya. Jelas. Taib. Qala rahimahullah taala fihi masailu. Al-ula an-nahyu 'anil nushrah. Larangan dari an-nushrah. Iya. Larangan dari nushrah ini sudah lewat. Ada yang mengatakan boleh, tapi dilihat juga ya asarnya bagaimana. Seperti asal dari Sa'id bin Musayyab ini. Kalau dia cuma lihat takal ditanya tentang laki-laki yang terkena penyakit, hilang syahwatnya gara-gara sihir. Apakah dilakukan nushrah? Kata Sa'id bin Musayyab apa? La basabi. Karena dia inginkan apa? Kebaikan. Tapi jangan sampai situ. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Ada yang bermanfaat, karena sesuatu yang bermanfaat itu tidak boleh dilarang darinya. Sekarang pertanyaannya, sihir itu bermanfaat atau tidak? Tidak ada. Sihir itu tidak datang padanya kecuali yang tidak bermanfaat, yang berbahaya. Kemudian kata beliau, as-saniyah al-farqu bainal manhi anhu wal murakhkhasi fihi mimma yuzilul iskal. Ini diambil dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi Ibnu Qayyim ini menjelaskan tentang hukum nushrah yang diinginkan menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Karena kalau dikatakan nushrah, kalau dikatakan mutlak nushrah, haram atau tidak? Dilihat, kalau nushrah dari sisi khitab syar'i itu haram. Apa khitab syar'i? Hal sihir bi sihir misli. Tapi kalau di sisi itlaq, itlaqnya dikatakan nushrah, maka dirinci. Karena nushrah di sisi kalau diitlaqkan artinya apa? Menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Maka ini tidak mutlak haram. Inilah maksudnya musannif rahimahullah membawakan kalimat Ibnu Qayyim untuk menjelaskan bahwasanya tidak semua nushrah itu dalam artian menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir itu haram. Ada yang boleh. Jadi perbedaan antara yang dilarang darinya, dari melakukan nushrah, dan yang dibolehkan padanya, yaitu dengan sesuatu yang disyariatkan seperti baca ta'awudzat, kemudian ruqyah, kemudian doa-doa yang atau obat yang memang dibolehkan dan mujarrab. Mimma yuzilul iskal, apa yang menghilangkan iskal. Jadi memang kalau tidak kita tidak ketahui itu iskal kita. Kenapa dilarang menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir? Bukan dilarang. Tidak dilarang. Kalau dikatakan menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir atau dikatakan nushrah sisi khitab syar'i itu memang dilarang. Jadi ini manfaatnya ya. Qala rahimahullah taala qala syarh bab ma jaa fi nushrah wa huwa hallu sihr 'anil mashhur. Ini dari sisi al-itlaq. ذكر فيه المصنف كلام ابن قيم في التفسير بين الجائز منه والممنوع وفيه كفاية. ما شاء الله. Jadi memang ucapan Ibnu Qayyim ini memang walaupun dia diakhirkan untuk menjelaskan dari
dalil-dalil yang dibawakan oleh musannif, ya, bahwasanya tidak semua dari nushrah itu haram. Tapi kalau nushrah yang berkaitan dengan sihir, maka itu mutlak haram. Ya. Kalaupun orang berpendapat, ada yang berpendapat, ya, sebagian dari ulama melalui asar ini dari Hasan al-Basri, kemudian Sa'id bin Musayyab, kemudian Ibnu Qayyim, Imam Ahmad juga. Cuman dari konteks lafadznya itu dilihat lagi apa maksud dari ucapan tiga imam ini. Ya. Seperti Hasan al-Basri ini, la yahillu as-sihr illa sahir. Ya, mungkin dipahami tidak ada yang bisa menghilangkan sihir kecuali tukang sihir. Jadi artinya kalau mau menghilangkan sihir harus ke tukang sihir. Ya, tanpa melihat apa hukum mendatangi tukang sihir. Ya, apa itu sihir sendiri itu apa? Ya, kalau dilihat dari situ maka bisa kita katakan bahwasanya maksud dari ucapan Hasan tadi. Iya. Kalau orang menghilangkan sihir dengan sihir berarti dia tukang bayat, jadi tukang sihir, sama dengan tukang sihir. Baik, selesai kita dari nusyrah ini. Ya. Baik. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.